Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar dari Prodi D4 Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengempu saya, Pak Sulaiman SOS MSc, Makul Sistem Administrasi Kepegawaian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembinaan karir. Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Fungsi manajemen PNS yang meliputi perencanaan, pengadaan PNS, pengembangan PNS atau diklat PNS, penilaian DP3 dan pengujian kesehatan PNS, penghargaan, pemberhentian dan kesejahteraan, pemberhentian pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Formasi PNS menurut PP nomor 97 tahun 2000. Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Tujuan formasi agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Pengumuman pada CPNS harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia atau bentuk lainnya yang digunakan sehingga pengadaan PNS diketahui oleh umum. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15 hari sebelum tanggal penerimaan. Dalam pengumuman harus dicantumkan jumlah dan jenis jabatan yang lowong, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran tujuan, batas waktu pengajuan surat lamaran, waktu dan tempat seleksi, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pengadaan PNS menurut PP nomor 98 tahun 2000. Proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan yaitu adanya PNS yang pensiun, berhenti. Yang kedua, adanya perluasan organisasi pemerintahan. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Yang pertama, WNI. Yang kedua, usia minimal 18 tahun dan kurang lebih 35 tahun. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan, bersedia melepaskan dari jabatan pengurus atau anggota parpol, syarat yang lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pengangkatan. Pengangkatan sebagai PNS. Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi, yaitu
fotokopi STTB atau ijazah yang diserahkan oleh pejabat yang berwenang, daftar riwayat hidup, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 6 lembar, surat keterangan berkelakuan baik dari Polri, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, asli kartu pencakir dari kantor departemen atau dinas tenaga kerja, surat pernyataan tentang tidak pernah dihukum penjara atau kurungan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan, tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai CPNS pada saat melamar memiliki dan menggunakan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut. Berdasarkan golongan atau ruang: SD setingkat 1A, SLTP 1C, SLTA D1 2A, SG PLB D2 2B, SMA SMK D3 2C, S1 setara dengan D4 3A, Doktor AP3 S2 ijazah lainnya setara 3C, S3 Doktor 3C. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS, potongan gaji. Untuk membiayai usaha dalam bidang kesejahteraan, maka setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya setiap bulan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan perincian sebagai berikut: 3/4% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 3/4% untuk iuran tabungan hari tua. Berdasarkan Kepres nomor 56 tahun 1974. Pendidikan dan pelatihan PNS menurut PP nomor 101 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Tujuan umum diklat jabatan: meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pemberharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memanfaatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi kepada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat, menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan. Berikutnya diklat dalam jabatan. Diklat kepemimpinan atau diklat PIM yang dibagi dalam tingkat 4 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 4. Tingkat 3 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 3.
Tingkat 2 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 2. Diklat PIM tingkat 1 diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan struktural eselon 1. Diklat fungsional diperuntukkan bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu. Berikutnya, diklat teknis diperuntukkan bagi PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya. Penilaian PNS. Menurut PP nomor 10 tahun 1978 dan SE KA BAKN nomor 02 SE 1980 memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun Januari sampai dengan akhir Desember, merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah atasan pejabat penilai, pegawai yang dinilai. Penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan membawahi pegawai yang akan dinilai. Penyampaian DP3. DP3 disampaikan kepada PNS yang dinilai. Apabila tidak ada keberatan terhadap unsur penilaian, maka PNS yang bersangkutan wajib mencantumkan tanda tangan untuk kemudian oleh pejabat penilai disampaikan kepada atasan pejabat penilai guna ditandatangani dan DP3 berlaku sah. Pengujian kesehatan PNS menurut PP nomor 26 tahun 1977. Kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara dan pembangunan sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Permintaan pengujian kesehatan. Permintaan pengujian kesehatan dilakukan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan. Yang berwenang menguji kesehatan PNS, dokter penguji tersendiri. Dokter penguji tersendiri melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2D ke bawah yang akan diangkat menjadi PNS. Yang kedua, pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam ikatan dinas pemerintah. Tim penguji kesehatan bertugas melakukan pengujian kesehatan terhadap CPNS golongan 2A ke atas yang akan diangkat menjadi PNS atau PNS yang pertama, menuntut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya. Menurut pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. Setelah berakhirnya cuti sakit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, belum mampu bekerja kembali, akan melakukan tugas tertentu di luar negeri, akan mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, akan diangkat dalam jabatan tertentu. Tim khusus penguji kesehatan bertugas menguji kesehatan PNS dan tenaga lainnya yang bekerja pada negara RI untuk keperluan tertentu, memeriksa dan menilai keberatan yang diajukan PNS atau pejabat yang berwenang atas hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh dokter penguji tersendiri atau tim penguji kesehatan, melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Yang terakhir yaitu penghargaan.
PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan atau kepercayaan berupa A. Kenaikan pangkat PNS. Yang kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Yang ketiga, Satya Lencana Karya Satya. Demikianlah video yang dapat saya buat tentang sistem administrasi kepegawaian. Jika ada salah kata atau informasi yang tidak saya sampaikan dengan benar, saya mohon maaf. Demikianlah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.